Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal narik tirai kosmik dan jalan-jalan ke tempat yang jujur aja bakal bikin akal sehat kita mikir keras. Dari literatur yang kita bedah, kita bakal masuk ke ruang hampa yang umurnya udah miliaran tahun. Ini bukan cuma ruang kosong biasa ya, ini realitas gelap gulita yang nyimpan rahasia paling ekstrim di alam semesta kita. Jadi siap-siap aja, karena abis dengerin ini, cara kalian natap langit malam gak bakal pernah sama lagi. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang lumayan raksasa nih. Kalau kita lihat ke atas, langit malam itu kan kelihatannya damai banget ya. Bintang-bintang kerlap-kerlip seolah nyapa kita. Tapi, dari sumber yang kita kumpulin, ada satu pertanyaan analitis yang rada ngeri. Apakah alam semesta ini emang panggung megah yang ramah buat kita? Atau jangan-jangan kita ini lagi dikepung sama bahaya kosmik yang licik dan mematikan? Nah, buat jawab ini, kita harus hancurin dulu ilusi kedamaian itu dan ngelihat seberapa jauh sih batas pandangan kita sebenarnya. 93 miliar tahun cahaya. Gede banget kan? Kita sering mikir, oh teleskop kita udah canggih banget, pasti bisa lihat semuanya. Padahal, faktanya nggak gitu. Materi yang kita bahas nekenin kalau kita ini sebenarnya cuma kejebak di dalam sebuah gelembung yang namanya alam semesta teramati. Bola raksasa selebar 93 miliar tahun cahaya ini tuh cuma kulit luarnya aja. Cahaya dari luar sana nggak bakal pernah nyampe ke kita. Jadi, secara harfiah, kita ini cuma bisa ngintip kemegahan kosmos dari sebuah lubang kunci yang super sempit. Terus, buat mahamin sepi dan gelapnya di balik lubang kunci tadi, kita harus ngelihat fondasi dari ruang angkasa itu sendiri. Teman-teman, kalau kalian mikir luar angkasa itu penuh sesek sama bintang, wah kalian salah besar. Sebagian besar dari realitas kita itu sebenarnya cosmic void, alias kehampaan kosmik. Bayangin deh, bumi dibuang ke tengah-tengah kehampaan raksasa ini, langit malam kita bakal mati total, gelap pekat. Tapi, ada satu fakta gila. Kekosongan ini, dia nolak buat mati. Medan kosmiknya terus bergetar, dan partikel-partikel kayak antu terus-terusan muncul dari fluktuasi kuantum. Kekosongan itu sendiri ternyata hidup loh. Nah, yang bikin tambah seru, pas kita nyoba ngintip lebih jauh ngelewatin kehampaan tadi, kita bakal ketemu sama objek yang jauh lebih ekstrim. Kita ketemu sama monster paling hiperaktif dan paling rakus di alam semesta, kuasar. Ini bukan inti galaksi biasa ya, ini benar-benar mesin pembunuh masif yang ditenagain sama lubang hitam supermasif. Waktu materi kesedot masuk ke dalamnya, materinya itu muter dengan kecepatan yang nggak masuk akal, bikin gesekan yang panasin suhu sampai miliaran derajat. Efek dari gesekan gila tadi, kuasar ini bakal bersinar terang banget, bahkan triliunan kali lebih terang dari matahari kita. Kelihatannya pasti cantik banget kan? Tapi tunggu dulu, mari kita lihat realitas aslinya. Pas kita natap kuasar ini, kita tuh nggak lagi ngelihat masa depan yang cerah. Karena jaraknya yang ampun-ampunan jauhnya, kita tuh sebenarnya lagi ngintip ke masa lalu purba. Cahaya super terang itu nggak lebih dari sekedar fata morgana dari monster kosmik kelaparan yang lagi makan di tengah kegelapan masa lalu. Ngeri kan? Pembahasan kita makin gelap nih pas kita ngelihat sisa-sisa kematian sebuah bintang. Kenalin, magnetar. Disinilah sifat perusak alam semesta kerasa banget nyatanya. Objek ekstrim ini tuh sebenarnya cuma bintang neutron yang ukurannya sekecil kota kalian, tapi kepadatannya sama kayak matahari kita. Padat banget. Dan yang bikin dia benar-benar ngelanggar hukum kewarasan adalah medan magnetnya. Bayangin, medan magnetnya itu triliunan kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Mari kita bawa ini ke konteks yang lebih dekat biar kerasa ngerinya. Gimana kalau kita taruh satu magnetar di tengah-tengah jarak antara bumi dan bulan? Tanpa dia harus nyentuh kita sama sekali, ini yang bakal terjadi. Langkah pertama, semua barang elektronik, satelit, dan data di bumi langsung kiamat. Lenyap seketika. Langkah kedua, kegilaan makin jadi karena medan magnet ini bakal langsung nyerang atom di udara dan di sekeliling kita. Dan langkah ketiga yang paling horor, medan ini bakal ngerobek molekul tubuh kita. DNA dan sel-sel kita bakal terurai habis sampai ke tingkat molekul. Kita benar-benar lenyap tak bersisa. Dan jangan kira, oh kita kan jauh, aman lah. Nggak gitu konsepnya. Dari materi yang kita kaji, magnetar ini tuh nggak stabil banget. Kalau kerak luarnya retak dikit aja, dia bakal micu fenomena yang namanya starquake atau gempa bintang. Ledakan dari retakan kecil ini ngelepasin energi yang benar-benar gila, yang secara teori bisa ngancurin atmosfer sebuah planet meskipun jaraknya puluhan tahun cahaya. Untungnya sih untuk sekarang, monster licik ini posisinya masih jauh banget dari rumah kita. Oke, sekarang juga kita zoom out dikit ke rumah galaksi kita sendiri. Buat kalian yang ngerasa Bima Sakti ini bakal abadi dan selalu damai, ilusi itu harus segera dipatahin. Galaksi kita ini lagi meluncur dengan kecepatan tinggi di jalur tabrakan menuju galaksi tetangga kita,
Andromeda. Dan dalam 4 miliar tahun ke depan, tabrakan raksasa antara dua galaksi ini benar-benar nggak bisa dihindari lagi. Udah pasti kejadian. Jadi poin krusialnya gini, dengan ukuran yang segede itu, apakah semuanya bakal hancur lebur pas tabrakan? Ajaibnya, enggak. Kenapa? Karena jarak antar bintang di sebuah galaksi itu luar biasa jauh dan renggang, jadi hampir nggak ada bintang yang bakal tabrakan secara fisik. Alih-alih hancur, mereka malah bakal lakuin semacam tarian gravitasi yang ekstrim. Struktur galaksinya bakal terpelintir, bikin sebuah kanvas kosmik baru yang lahirin jutaan bintang muda yang nyala biru terang. Kehancuran dan keindahan benar-benar nyatu dalam harmoni yang kacau balau. Nah, kalau kita tarik lagi skala pandangan kita ke arsitektur realitas yang paling agung, kita bakal nemuin pola yang benar-benar bikin merinding. Jaring kosmik galaksi atau cosmic web yang membentang di seluruh alam semesta ternyata bentuknya persis banget sama jaringan neuron di dalam otak kita. Coba pikirin deh, apakah ini cuma kebetulan geometri dari hukum alam, ataukah ada rahasia sistemik tentang gimana realitas ini dibangun yang sama sekali belum kita pahami? Nyadar kalau strukturnya segede dan sepadat ini, otomatis mancing satu pertanyaan yang sering banget disebut sebagai paradoks Fermi. Logikanya gini, dengan jaring kosmik raksasa yang isinya triliunan planet, harusnya peradaban cerdas itu ada di mana-mana dong. Tapi, di mana mereka semua? Kenapa langit kita kerasa sepi dan kosong banget? Apakah peradaban cerdas itu pada akhirnya selalu ngancurin diri mereka sendiri? Atau emang kita semua dikutuk buat hidup terisolasi dalam kesunyian mutlak kita masing-masing? Rasa terisolasi ini bahkan makin kerasa kalau kita bawa-bawa hipotesis fisika modern yang ekstrem, yaitu multisemesta atau multiverse. Jangan-jangan gelembung 93 miliar tahun cahaya yang kita tempatin ini tuh cuma satu buih kecil yang ngapung di lautan realitas yang nggak ada batasnya. Dan yang paling gila dari ide ini, di gelembung tetangga sebelah, hukum fisikanya mungkin beda total. Mungkin gravitasi nggak ada, atau waktu jalannya mundur. Kita ini bisa aja cuma satu halaman dari sebuah buku raksasa yang belum pernah dibaca. Tapi terlepas dari ada berapa banyak semesta di luar sana, realitas kita sendiri sayangnya lagi jalan lurus menuju akhir yang benar-benar tragis, heat death, atau kematian panas. Ada kekuatan misterius bernama energi gelap yang terus-terusan maksa alam semesta buat ngembang. Dan ngembangnya ini makin lama makin cepat. Hasil akhirnya, alam semesta kita bakal merenggang sampai segalanya jadi luar biasa luas, kosong, dingin membeku, dan gelap gulita selamanya. Coba kita lihat timeline kematiannya ya. Kita mulai di angka 1 miliar tahun. Galaksi-galaksi perlahan bakal saling menjauh sampai cahaya mereka hilang dari pandangan kita. Lanjut ke 10 miliar tahun. Langit malam kita bakal benar-benar kosong melompong tanpa tetangga. 100 miliar tahun ke depan, bintang-bintang bakal kehabisan bensinnya dan mati satu persatu. Dan puncaknya, dalam rentang triliunan tahun, bahkan objek sekuat lubang hitam pun bakal menguap perlahan lewat radiasi Hawking. Pada akhirnya, yang tersisa cuma kegelapan yang membeku. Dengar semua itu emang bikin kita ngerasa kecil banget ya. Tapi justru disinilah letak poin paling krusialnya. Di balik takdir suram itu, ada satu keajaiban luar biasa yang lagi terjadi saat ini juga. Fakta bahwa realitas ini bakal berakhir mati dan dingin justru nunjukin betapa beruntungnya kita. Kita lahir dan hidup tepat di era paling terang, paling aktif, dan paling indah dalam seluruh sejarah panjang alam semesta. Kita ini ibaratnya dapat kursi VIP buat nyaksiin semua kemegahan ini sebelum akhirnya lenyap. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita hari ini, anomali paling hebat di alam semesta itu sebenarnya bukan kuasar yang rakus, bukan magnetar yang rusak, dan bukan kehampaan kosmik. Anomali terbesarnya adalah, dari sekumpulan debu bintang purba yang udah mati, suatu kesadaran bisa terbentuk. Sebuah keajaiban di mana semesta bisa ngelahirin spesies sekecil kita yang dikasih kemampuan buat berdiri, natap langit malam, dan mempertanyakan asal-usul alam semesta itu sendiri. Kitalah cara alam semesta mengenali dirinya. Merinding kan? Jadi, pas kita natap jurang kosmik yang luas, bahaya, tapi luar biasa cantik ini sama-sama, pertanyaan pamungkasnya bukan lagi sekedar soal fisika atau astronomi. Pertanyaannya balik ke kita sendiri. Gimana caranya kita terus nyalain rasa ingin tahu dan semangat buat belajar di tengah kesunyian kosmik yang perlahan mendingin ini. Nah, itu dia PR buat kita semua. Oke, sampai jumpa di sesi eksplorasi materi kita yang selanjutnya ya. Tetap kepo dan pastinya tetap tatap langit di atas kalian.